Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini juga kita akan merenungkan dari Alkitab kita, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Sebelum kita memasuki firman Tuhan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari dan sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Fokuskanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di atas, yaitu kasih. Di sini ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Sebelum berbicara jauh tentang mengenai kasih, kita akan mempelajari arti kasih itu sendiri. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semua, apa itu kasih? Ada yang tahu apa itu kasih? Kasih di sini di dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih yang dimaksud di sini ialah ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, kita tidak mengharapkan kebaikan kita itu terbalaskan oleh orang lain itu, atau kita tidak menginginkan kasih yang kita perbuat itu berimbal yang sama terhadap kita sendiri. Pada ayat yang keempat, saya mengambil 4 poin penting untuk kita renungkan sama-sama. Yang pertama, kasih yang sabar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kata sabar itu sangat sulit untuk kita lakukan. Karena yang pertama, di dalam kita remaja, kata sabar itu sangat sulit kita lakukan. Ketika kita, contoh kecilnya ketika kita berada di dekat teman atau orang-orang terdekat kita. Sabar. Kita di dalam firman ini, kita dituntut untuk sabar. Sabar terhadap perlakuan orang lain kepada kita, terhadap perlakuannya yaitu baik atau buruknya, kita harus sabar terhadap perlakuan tersebut. Dan yang kedua, kasih yang murah hati. Tidak mungkin bagi kita kata murah hati itu nyata di dalam diri kita jika kita tidak ada kasih di dalamnya. Murah hati di sini diartikan kita selalu siap untuk menolong orang-orang. Contohnya, menolong teman kita dalam memberi dia motivasi ataupun nasihat yang kita berikan kepada dia. Dengan murah hati, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena dengan murah hati, kita sudah mencontohi Tuhan yang sudah memberi contoh dan teladan kepada kita semua. Pribadi hidup di dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, kasih tidak cemburu. Di mana kasih yang tidak cemburu di sini diartikan sebagai ketika kita melihat teman kita hidupnya lebih dari kita tidak usah iri hati dan tidak cemburu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, hingga kita dapat memahami dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu
Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kiranya firman ini juga dapat berbuah baik dan tumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dari anak-Mu, hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.